Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Safwan Maulana dengan NIM G00244147 dari kelompok A7 dengan aslep Mbak Zahra akan melakukan inhal anatomik. Di sini terdapat suatu kasus, yaitu seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus, dan terakhir terasa di daerah suprapubik. Dokter menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dari foregut, midgut, dan hindgut. Poin A. Sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Poin B. Jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Poin C. Sebutkan persyarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini. Lalu untuk poin A. Yang termasuk dari organ foregut adalah esophagus pars abdominalis, gaster, duodenum pars superior, hingga papilla duodeni major, hepar, pankreas, vesica velea, dan lien. Jadi di sini ini adalah foregut. Lalu untuk organ midgut ada duodenum, pars descendens et inferior et ascendens, jejunum et ileum. Lalu ada caecum et appendix, lalu colon ascendens, kolon 2/3 kolon transversum. Lalu untuk organ hindgut ada sepertiga kolon transversum, lalu kolon descendens, kolon sigmoidium, dan rectum. Nah, untuk pembagian suplai vaskular utama untuk bagian tersebut, yaitu untuk foregut adalah eh, berasal dari percabangan truncus truncus coelicaos dan coelicaos. Nah, percabangannya itu arteri hepatica communis, arteri gastrica sinistra, lienalis. Lalu untuk organ midgut berasal dari percabangan arteri mesenterica superior, yaitu percabangannya arteri colica media, arteri arteri pancreaticoduodenalis, arteri colica dextra, arteri ileocolica, lalu dan arteri intestinalis. Lalu untuk hindgut merupakan dari percabangan arteri mesenterica inferior. Nah, percabangannya adalah arteri colica sinistra, arteri sigmoidea, dan arteri rectalis superiores. Lalu untuk vaskularisi venanya itu vena mesenterica superior, porta hepatis, vena mesenterica inferior, vena lienalis, dan vena portae hepatalis untuk keseluruhannya. Lalu untuk poin C, yaitu eh, persyarafan dari foregut, midgut, dan hindgut, dan penyebaran nyeri. Bagaimana nyeri menjalar. Nah, untuk saraf simpatis dari foregut adalah nervus splanchnicus major. Sedangkan midgut itu nervus splanchnicus minor. Lalu untuk hindgut adalah nervus splanchno-lumbalis. Splanchno-lumbalis. Lalu untuk saraf parasimpatisnya, foregut dan midgut sama-sama memiliki nervus vagus. Sedangkan untuk hindgut itu nervus planiki pelvisi. Nah, bagaimana penyebaran rasa sakit ini bisa terjadi? Karena karena nervus ini eh, menyebar dan eh, menyebar dari tapi berasal dari sumsum tulang belakang, maka rasa sakit bisa menyebar dari satu tempat ke tempat lain.
Seperti contohnya, bila ada nyeri dari gaster, bisa ke punggung atau bahu, punggung atau bahu. Nah, esofagus juga sama, bisa nyeri esofagus juga bisa ke punggung. Lalu untuk misalnya ada vesicavalia, nyeri dari vesicavalia bisa ke bahu. Lalu untuk misalnya ada nyeri dari intestine, intestinum tenue bisa menyebar ke umbilikalis. Atau misalnya eh, nyeri dari usus buntu bisa menyebar ke daerah kanan abdomen. Lalu misalnya juga ada nyeri dari rektum bisa menyebar ke paha. eh, dari paha. Ya, sekian sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.